Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Tentara-tentara langit cyber NKRI, saya perintahkan kawal Habib Kribo. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini atau konten ini secara utuh. Karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu. Semoga Allah menjaga iman kita, sahabat, tentunya, supaya kita terus diberi hidayah dan kita berada dalam agama Islam sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit melihat cuplikan orang-orang yang sangat setuju dan sepakat dengan Habib Kribo, sahabat. Ini bisa kita kategorikan sebagai sahabat Kribo, sahabat. Wow, ini luar biasa ya. Baik sahabat, dia menghina orang lain, sahabat, yang tidak sepaham, yang tidak sepakat dengan Habib Kribo. Mungkin di antara sahabat ada juga yang sepakat dengan Habib Kribo ya. Itu saya sudah klarifikasi bahwasanya di konten-konten sebelumnya Habib Kribo ini berbeda dari jumhur, berbeda pandangannya dari jumhur ulama dan MUI, sahabat. Maka oleh karena itu saya menganjurkan kepada sahabat yang memang sepakat dengan Habib Kribo ini untuk mencari guru yang lain, sahabat. Baik sahabat, langsung saja kita melihat cuplikannya. Inilah cuplikan dari Gus Arya. Beliau ya sangat sepakat dengan Habib Kribo, bahkan mencaci maki dan menghina orang-orang yang oposisi terhadap Habib Kribo. Baik, ini dia cuplikan videonya. Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo, tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Kenapa? Kamu tidak ada sedikit pun nur Allah, tidak ada. Nur Nabi Muhammad tidak ada. Emang Allah pernah ngajarkan, Egy Sujana, Allah pernah ajarkan kamu membinatang-binatangkan orang, menganjing-anjingkan orang, apalagi ditonton publik, sedang diskusi, pernah nggak mengajarkan seperti itu? Itu saja kau bawa-bawa Tuhan yang Maha Esa, tetapi Tuhanmu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhanmu tidak pernah nyuruh kamu seperti itu. Tuhanmu itu cuma nyuruh dua, menjalankan perintahnya Tuhanmu, menjauhi larangannya Tuhanmu. Tetapi kau menjalankan apa yang dilarang sama Tuhanmu. Kayak gitu kok bawa-bawa Tuhan. Lu pernah nyadar apa enggak, Egy Sujana? Para bajingan-bajingan ini dari dulu berpuluh-puluh tahun ya selalu dagangkan agama hanya untuk membenci pemerintahan, hanya mencari keburukan pemerintahan. Dari dulu sampai sekarang. Lu kalau mau jadi oposisi, oposisi yang bener. Ini negara demokrasi, boleh. Tapi jangan akal-akal busuk. Agama selalu kau politisasi. Umat selalu kau dagangkan. Bajingan, saya juga umat, bajingan. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sahabat sekilas. Ini Gus Arya ini sahabat sangat marah-marah, bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat kasar, sahabat. Bahkan saking kasarnya saya tidak berani mengucapkannya, sahabat. Karena ya ini kedengarannya sangat-sangat kasar, sahabat. Baik sahabat, beliau membenci seseorang, beliau membenci orang-orang yang oposisi,
beliau membenci orang-orang yang oposisi terhadap Habib Kribo. Tapi yang anehnya sahabat, beliau seperti menentang Tuhan. Mana Tuhanmu? Tunjukkan. Apakah kelihatan? Kling. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ini suatu kesalahan dalam akal dan pikiran kita sahabat. Ketika kita membenci perbuatan dari seseorang, maka kita akan membenci semuanya dari orang tersebut. Apalagi ini sama-sama Islam. Gus Arya ini beragama Islam, kemudian oposisi yaitu selaku Pak Egy atau Ustadz Egy, ya beliau memang oposisi terhadap pendapatnya Habib Kribo, tapi bukan berarti kita harus membenci juga Tuhannya. Kita kan sama Tuhan sahabat, na'udzubillah. Ini yang cukup aneh dari cara berpikir ya Gus Arya ini sahabat. Saya bisa katakan ini suatu kesalahan dalam berpikir yang tidak sistematis sahabat. Kemudian ketika kita mengatakan seseorang itu memperdagangkan Al-Quran, seseorang itu memperdagangkan agama, memperdagangkan umat, memperdagangkan ayat, maka sebaiknya kita menunjukkan bukti empiris untuk membuktikan bahwasanya percakapan kita itu kredibel. Apa yang kita ucapkan itu kredibel. Ini kalau misalkan hanya marah-marah, kita tidak bisa membuktikan apapun terhadap apa yang kita ucapkan, maka ini saya pikir ya apa bedanya dengan omong kosong sahabat. Contoh misalnya kita tidak sepakat dengan pendapat seseorang, atau seseorang itu salah menafsirkan ayat, maka kita akan menunjukkan tafsir-tafsir yang memang lebih kredibel. Ini contohnya sahabat, kita mampu hadirkan bukti-bukti yang empiris untuk membantah teori-teori atau pendapat seseorang tersebut memang salah sahabat. Nah, inilah yang tidak ditunjukkan oleh sosok Gus Arya ini sahabat. Ya tentunya saya tidak akan berani mencaci maki orang-orang lain sahabat, kecuali sudah sangat parah, sudah sangat sesat, kecuali sudah menyesatkan. Kadang-kadang keluar juga perkataan kasar dari mulut saya sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan sahabat. Kemudian kita akan komentari lebih jauh sahabat. Baik, kita lanjutkan. Semua untuk tentara-tentara langit cyber NKRI, saya perintahkan kawal Habib Kribo. Kawal. Saya yang perintahkan, saya sebagai Ketua Umum Cyber NKRI, kawal yang namanya Habib Kribo. Baik dan buruknya beliau, kekurangan apapun, beliau sebagai manusia, beliau hadir walaupun keturunan Arab, tetapi beliau berani siap mati untuk menaruhkan marwah bangsa Indonesia. Kawal. Jangan pernah takut, kawal. Saya backup semuanya. Kawal. Jangan pernah diam. Habib Kribo disuarakan, di framing sama mereka, dimusuhi, dihujat, diburu. Kawal terus saudara-saudaraku, kawal. Tentara-tentara langit cyber NKRI, cyber Indonesia wajib mengawal yang namanya Habib Kribo. Kawal. Ya baik teman-teman, sahabat-sahabat, kita sudah mendengarkan lebih lanjut kawal Habib Kribo, pesan dari Gus Arya sahabat. Nah, Anda bisa menilai sendiri, mungkin Anda lebih hebat dari saya ilmunya, mungkin Anda lebih paham dari saya sahabat. Anda bisa menilai sendiri sahabat. Yang ingin saya katakan sahabat, ketika ada segerombolan ayam, maka dia akan nyaman berbaur dengan sesama ayam. Ketika ada segerombolan rusa, maka dia akan mudah dan nyaman berbaur dengan sekumpulan rusa. Ketika ada seseorang atau ya katakanlah beberapa orang kategorinya sebagai orang munafik, maka dia akan nyaman untuk berbaur dengan orang-orang munafik. Ketika ada seseorang yang dikategorikan sebagai pengkhianat, baik itu pengkhianat negara, pengkhianat agama, maka dia akan nyaman berbaur dengan para pengkhianat atau kelompok pengkhianat. Semua seperti itu sahabat. Karena dalam Al-Quran, at-thayyibu lit-thayyibat wal khabisu lil khabisat, yang artinya orang baik akan dipertemukan dengan orang baik, baik itu jodoh kita, baik itu teman-teman kita, baik itu pergaulan kita. Dan orang jahat akan dipertemukan dengan orang jahat, baik itu dalam siklus lingkungan keluarga maupun itu dalam siklus lingkungan kehidupan kita. Oleh sebab itu sahabat, teruslah menjadi orang baik, teruslah menjadi pembela-pembela agama Allah.
Karena orang-orang yang baik pasti akan dipertemukan dengan jodoh yang baik, dengan teman yang baik, dengan lingkungan yang baik, dan dengan nasib yang baik insya Allah atas izin Allah sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله